wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adistia dengan NIM 858921268. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 221 dengan muatan pembelajaran pada kelas 2 Bahasa Indonesia dan muatan pembelajaran pada kelas 3 Pendidikan Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya baik ya. Nah, sekarang mungkin kalian bingung kenapa kelas 2 dan kelas 3 belajarnya gabung jadi satu dalam satu ruangan juga. Ya, betul sekali, karena guru kelas 2 sedang sakit. Nah, sekarang Bu Adis akan mengecek kehadiran. Untuk kelas 2, siapakah yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Dan untuk kelas 3, siapa yang tidak masuk? Andin sakit. Oh ya, kita doakan semoga Andin lekas sembuh supaya bisa belajar bersama lagi. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Nah, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Adis mau mengajak kelas 2 dan kelas 3 bernyanyi tentang 4 kata ajaib. Apa saja 4 kata ajaib? Mari kita nyanyikan. 1, 2, 3. Kalau berbuat salah minta maaf, maaf. Kalau butuh bantuan minta tolong, tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat, ucapkan permisi. Jadi, apa yang kita bisa ambil dari lagu tersebut? Ya, yang pertama, ketika kita mempunyai kesalahan kepada orang lain, kita harus mengucapkan betul sekali. Kita harus mengucapkan maaf. Kemudian ketika kita butuh bantuan orang, kita harus mengucapkan apa? Betul sekali, bilang tolong. Nah, kemudian ya, ketika kalian butuh bantuan, kalian minta tolong. Nah, setelah ditolong, kita harus mengucapkan apa? Betul sekali, harus mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian jika kita mau berjalan, kemudian di situ ada orang, kita harus mengucapkan apa? Betul sekali, kita harus mengucapkan permisi. Untuk kelas 2, minggu kemarin kita sudah belajar tentang hidup rukun di sekolah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hidup rukun di tempat bermain. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi ungkapan permohonan maaf dan tolong. Kedua, kalian dapat mempraktekkan ungkapan permintaan maaf dan tolong di kelas bersama teman sebangku kalian secara bergantian. Yang ketiga, menyusun dan menulis ungkapan permintaan maaf dan tolong dari kata-kata acak. Dan yang keempat, menjawab soal dengan gambar yang diberikan. Nah, untuk kelas 3, kita sekarang akan belajar tentang norma-norma di masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dengan benar melalui gambar. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku di masyarakat dengan benar. Yang ketiga, siswa
dapat menyebutkan contoh norma dan aturan tertulis dan aturan tidak tertulis dengan benar. Nah, untuk kelas 2, Bu Adis mau tanya, ungkapan santun itu apa ya? Nah, betul sekali. Ungkapan santun adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan sikap sopan kita kepada orang lain. Contohnya adalah maaf dan tolong. Nah, sekarang coba kalian baca teks yang ada di buku halaman 45. Jadi, anak-anak, kata maaf itu digunakan pada saat kita melakukan kesalahan kepada orang lain, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi anak-anak, kata tolong itu digunakan pada saat kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, untuk kelas 2 kita praktekkan ya. Jadi kalian bergantian bersama teman sebangku kalian. Lakukan secara bergantian. Nah, jika sudah selesai dipraktekkan, kalian menyusun kata-kata acak berikut ini. Nah, untuk kelas 3, Bu Adis mau bertanya, norma itu apa ya? Betul sekali Mas Juna, norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat yang harus kita patuhi dan harus kita taati. Nah, sekarang coba lihat gambar ini. Gambar ini adalah macam-macam norma yang ada di masyarakat. Yang pertama ada norma keagamaan. Norma ini adalah aturan yang berasal dari ajaran agama. Contohnya apa? Ya, betul sekali Mbak Jasmine, menghormati perbedaan agama orang lain. Tidak menjelek-jelekkan agama orang lain, ya, tidak boleh. Yang kedua adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah aturan tentang tata krama dan etika. Contohnya, memberi salam pada saat masuk ke rumah orang. Nah, yang ketiga adalah norma kesusilaan. Jadi, norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani kita. Jadi contohnya kita tidak boleh berbohong, ya, kita tidak boleh berbohong. Kondisi apapun kita harus selalu tetap jujur kepada orang lain. Dan yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum itu aturan tertulis yang dibuat pemerintah dan memiliki sanksi. Contohnya peraturan lalu lintas. Nah, berbicara tentang aturan tertulis. Aturan tertulis itu adalah aturan yang ditulis dan memiliki sanksi hukum. Nah, kemudian peraturan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis itu peraturan yang tidak ditulis tetapi tetap harus kita patuhi, harus kita taati. Nah, dari sini paham? Alhamdulillah semuanya paham. Jika paham, coba Bu Adis mau kalian sebutkan 2 contoh aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Untuk kelas 2, apakah sudah selesai? Nah, coba Bu Adis mau tahu kata yang benar pada kalimat nomor 1 adalah iya, betul. Tolong ucapkan maaf kepada teman saya. Untuk selanjutnya adalah coba perhatikan gambar berikut. Setelah itu, kamu lingkari gambar manakah yang merupakan perilaku santun. Nah, jika sudah, buatkan satu kalimat ungkapan maaf dan ungkapan tolong. Nah, untuk kelas 3, coba diperhatikan gambar berikut ini. Dari gambar A, B, dan C, coba perhatikan gambar manakah yang mencerminkan sikap positif. Nah, dari gambar tersebut, coba kalian tentukan mana gambar yang mencerminkan norma positif. Setelah itu, kamu tulis termasuk norma
itu dan apa alasannya? Kelas 2, apakah sudah selesai? Iya, pintar sekali. Mana yang merupakan contoh gambar yang mencerminkan perilaku santun? Betul sekali. Nah, sekarang Bu Adis mau tanya, siapa yang mau menjawab? Siapa yang berani menjawab contoh kalimat ungkapan maaf? Ya, betul sekali Mas Asa, yaitu maaf, aku tidak sengaja menyinggolmu. Kemudian yang kedua, siapa yang mau menjawab? Mbak Salma. Nah, ayo dijawab. Tolong ambilkan bukuku. Nah, betul sekali. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk kelas 3, apakah sudah selesai? Pintar sekali. Nah, sekarang Bu Adis mau tanya, gambar manakah yang mencerminkan norma positif? Ya, betul sekali, gambar yang C. Termasuk norma apa? Norma agama. Karena apa? Ya, dia mengucapkan salam ketika bertemu dengan temannya. Betul sekali. Jadi anak-anak, untuk kelas 2, hari ini kita sudah belajar apa? Ya, pintar sekali. Kita sudah belajar tentang ungkapan maaf dan ungkapan tolong. Jadi kesimpulannya apa? Benar sekali, kita harus mengucapkan maaf kepada orang lain ketika kita berbuat salah, disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian mengucapkan kata tolong ketika kita butuh bantuan orang lain. Nah, untuk kelas 3, hari ini kita belajar apa ya? Ya, betul sekali, norma di masyarakat. Jadi kesimpulannya untuk kelas 3 yaitu norma itu ada 4. Yang pertama ada apa saja? Ya, betul sekali, norma agama. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Yang keempat, norma hukum. Jadi 4 norma itu harus kalian taati dan kalian patuhi. Nah, untuk kelas 2, silakan di rumah kalian mengerjakan buku LKS halaman 46 sampai 48. Nah, untuk kelas 3, silakan di rumah dikerjakan LKS halaman 38 sampai 41. Nah, anak-anak, tadi di pembukaan kita sudah membaca doa. Nah, di penutupan, di akhir kita juga harus membaca doa. Yuk semuanya kita tundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, untuk hari ini semoga ilmu yang Bu Adis sampaikan kepada anak kelas 2 dan kelas 3 bermanfaat. Bu Adis akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.